Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mamang. Kali ini Mamang akan bercerita atau membahas suara orang yang berteriak di video ini. Di dalam video perkelahian carok yang beredar dan ada orang yang berteriak-teriak, itu diduga atau diprediksi adalah Hasan Busri. Itu mungkin karena sudah dirasuki dendam dan emosi yang sudah membara, dan Hasan Tanjung menggunakan jurus-jurus khas Kalimantan. Mungkin karena dulu dia pernah berguru di sana. Dan salah satu strategi pesilat atau jawara ketika menghadapi lawan yang berjumlah banyak adalah dengan cara adu nyali atau dengan gerak cepat tanpa basa-basi, menyerang dan melukai dulu salah satu lawannya. Tujuannya adalah agar nyali teman-temannya menjadi lemah atau kalah mental. Maka mungkin seperti itu strategi yang dilakukan oleh Hasan Tanjung. Dan ketika Hasan Tanjung lompat dari motor tanpa basa-basi menyerang lawannya dan menuju ke sasaran yaitu Mat Tanjar, kemudian mereka berduel. Sabetan Hasan Tanjung yang membabi buta membuat Mat Tanjar kewalahan dan terdesak, dan mungkin Mat Tanjar saat itu sudah kena mental dan merasa terdesak. Kemudian Mat Tanjar lari menghindar mungkin untuk mempersiapkan diri, dan di pihak Mat Terdam melihat kakaknya kewalahan langsung mengeluarkan celurit dan menyerang Hasan Tanjung dibantu oleh Najeri dan Hafid, dan Hasan Tanjung kemudian menghadapi Mat Terdam dan sabetan suara celurit yang beradu satu sama lainnya. Melihat kakaknya dikeroyok, Mawardi pun tidak tinggal diam, langsung menyerang dengan membabi buta dari belakang. Mat Terdam, Najeri, Hafid mungkin tidak menyangka ketika Mawardi menyerang dengan membabi buta, dan saat itu Najeri yang pertama kena oleh sabetan Mawardi, dan luka lebam yang ada di bawah mata Mawardi sepertinya disebabkan benda tumpul bukan sajam. Berarti dari tiga lawannya ada yang membawa senjata tumpul. Secara logika kalau Wardi kena celurit itu lukanya tidak lebam, karena karakter dari celurit ini menggaruk dan akan robek kalau kena sabetannya. Maka kemungkinan besar dari tiga orang yang melawan Wardi ini ada yang membawa senjata tumpul, sejenis kayu atau pralon besi yang diambil dari sekitar lokasi. Sementara itu ketika Hasan diserang oleh Mat Terdam, berhasil mengenai jaket Hasan dan membuat jaketnya robek, sedangkan sabetan Hasan mengenai tangannya dan membuat cerulitnya jatuh, dan celurit yang jatuh itu diambil oleh Hasan karena celurit pegangannya patah ketika berduel dengan Mat Tanjar. Setelah mengambil celurit yang jatuh, Hasan kembali menyerang Mat Tanjar dengan cara membabi buta, dan akhirnya Mat Tanjar pun tumbang di dekat warung. Pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, kita jangan sombong walaupun kita punya ilmu bela diri atau pencak silat, dan saling menghargai satu sama lain. Lalu pelajaran yang kedua, harus pandai-pandai menahan diri dan menahan emosi apapun alasannya, karena negara kita negara hukum yang setiap warga negara itu dilindungi hukum. Maknanya yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang, dan semoga kita semua lebih bijak. Sekian dulu yang dapat Mamang sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.